Welcome to Oil Palm Forest. Endless rows of towering palms, the heart of the global palm oil industry. A landscape of growth, impact, and balance. This is the world of palm oil. Dijuluki sebagai buah emas, julukan ini diberikan karena kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi dan menjadi komoditas penyumbang devisa terbesar bagi negara produsen seperti Indonesia. Inilah pesona kelapa sawit. Sahabat sawit penasaran dengan siklus hidup kelapa sawit? Yuk kita simak. Semua dimulai dari benih kecil yang ditanam di pembibitan hingga 12 bulan. Setelah cukup kuat, bibit dipindahkan ke lahan terbuka, siap tumbuh menjadi pohon kelapa sawit yang besar. Tahun demi tahun berlalu, pohon palem memerlukan perhatian yang khusus selama ini. Berkembang dengan potensi, saatnya memanen. Minyak yang dihasilkan, CPO dan PKO, digunakan berbagai industri mulai dari makanan hingga energi. Selain itu, kelapa sawit juga sering disebut sebagai tanaman ajaib atau incredible tree. Julukan ini muncul karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman serbaguna atau zero waste crop. Hampir semua bagian tanaman dari akar hingga tandan kosong dapat diolah dan dimanfaatkan sehingga tidak menyisakan limbah yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Dinas Pertanian Kabupaten, yaitu Pak Abdian, yang akan memberikan penyuluhan tentang kelapa sawit. Silakan Pak Abdian. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Lala. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Saya sangat senang bisa hadir di desa ini. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya kelapa sawit, peluang ekonominya, dan bagaimana cara menanam sawit secara berkelanjutan supaya alam tetap terjaga. Memang sekarang banyak lahan kosong di desa kita, Pak. Kalau misalnya nggak ada, rasanya lah minum. Pak Dian, saya ini sudah lama menanam padi dan jagung, tapi hasilnya sekarang kadang-kadang kurang menentu. Saya dengar sawit itu bisa memberi penghasilan yang lebih stabil, apa itu benar? Pertanyaan bagus, Intan. Betul, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Dalam 1 hektar kebun sawit, rata-rata bisa menghasilkan sekitar 20 sampai 25 tandan buah segar per tahun. Harga jualnya juga relatif stabil. Kalau dikelola dengan baik, sawit bisa menjadi sumber penghasilan jangka panjang karena umur produksinya bisa mencapai 25 tahun. Lumayan ya, Pak. Lalu misalnya menanam sawit butuh modal yang besar. Modal memang dibutuhkan, terutama di awal untuk pembelian bibit unggul dan persiapan lahan. Tapi sekarang ada banyak program bantuan pemerintah dan kemitraan dengan perusahaan yang bisa membantu petani.
Kalau dilakukan melalui kelompok tani, biaya bisa ditanggung bersama sehingga lebih ringan. Tapi saya dengar Pak Afdian perkebunan sawit bisa merusak lingkungan, seperti hutan dan sungai. Bagaimana itu? Pertanyaan penting Bu Lala. Sawit memang bisa berdampak buruk kalau ditanam sembarangan. Misalnya, membuka lahan dengan cara membakar bisa menyebabkan polusi dan kebakaran hutan. Penebangan hutan tanpa perencanaan juga bisa merusak keanekaragaman hayati. Karena itu, sekarang kita menerapkan perkebunan sawit berkelanjutan. Caranya, yang pertama, tidak membuka lahan dengan api. Yang kedua, menjaga kawasan lindung dan sempadan sungai. Yang ketiga, mengelola limbah dengan benar. Yang keempat, menanam tanaman penutup tanah dan menjaga kesuburan lahan. Jadi kita masih bisa menanam sawit tanpa merusak lingkungan nggak Pak? Betul sekali, Dila. Itulah tujuannya masyarakat bisa sejahtera tanpa merusak alam. Kalau anak muda seperti kami bisa ikut terlibat juga nggak Pak? Tentu bisa. Peran anak muda sangat penting. Misalnya, pakai teknologi digital untuk pencatatan panen dan pemupukan. Gunakan drone atau sensor untuk pemantauan kebun. Kembangkan produk turunan sawit seperti sabun, lilin, atau bioenergi. Bentuk koperasi petani muda dengan ide dan semangat muda. Pengelolaan sawit bisa jauh lebih modern dan efisien. Menariknya adalah kita bisa ikut menanam tidak cuma dari kelompok. Kalau saya mulai menanam sawit, apa saja langkah pertama yang harus dilakukan? Pertama, pilih bibit unggul bersertifikat supaya hasil buahnya banyak dan tanaman lebih tahan lama. Kedua, siapkan lahan dengan sistem drainase yang baik. Ketiga, tanam dengan jarak 9 meter membentuk pola segitiga sama sisi supaya tanaman mendapat cahaya matahari. Keempat, lakukan pemupukan teratur, penyiangan, dan pemangkasan. Biasanya, sawit mulai berbuah setelah 3 tahun dan panen optimal di tahun keempat atau kelima. Berarti butuh kesabaran juga ya Pak? Iya, betul. Tapi hasilnya sepadan dengan usaha. Kalau sudah panen, bagaimana pemasarannya? Biasanya, hasil panen dijual ke pabrik kelapa sawit PKS terdekat. Tapi, sekarang banyak koperasi petani yang bermitra dengan perusahaan besar. Dengan kemitraan tersebut, petani dapat pendampingan, akses bibit, pupuk, serta jaminan pembelian hasil panen. Pemerintah juga mendukung sertifikasi ISPO Indonesian Sustainable Palm Oil supaya produk sawit Indonesia diterima di pasar internasional. Terima kasih Pak Afdian, penjelasannya sangat bermanfaat. Saya berharap masyarakat desa bisa memanfaatkan peluang ini dengan baik dan tetap menjaga lingkungan. Saya akan mencoba menanam sawit tapi dengan cara. Saya juga tertarik ikut pelatihan. Siapa tahu bisa jadi pengusaha muda sawit. Bagus sekali. Nanti saya bantu hubungkan desa ini dengan program pelajar petani sawit. Kalau kita bekerja sama, saya yakin desa ini bisa jadi contoh desa sawit yang modern dan berkelanjutan. Baik, terima kasih untuk semuanya. Penyuluhan kita hari ini selesai. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kemajuan desa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa guys? Biar kelihatan anak pergi